Halo dulur, bagaimana kabarnya? Lancar? Udah dapat pasangan? Hah? Belum? Sarwa. Oke, balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang akan membuat Anda mengerti apa itu artinya cinta. Bahwasanya cinta itu buta. Dan film ini akan membuktikan bahwa cinta tidak memandang usia. Film ini berjudul The Little Comedian tahun 2010. Film ini sendiri akan menceritakan seorang bocil yang jatuh cinta kepada perawat berusia 12 tahun lebih tua dari dirinya. Bagaimana dengan filmnya? Kita langsung saja ke filmnya.โลกต้อนรับผมด้วยเสียงหัวเราะอวดอยู่คณะเดียวกับตลกชื่อดังในยุคนั้นในยุคของคณะตลกพาเพลิน Film diawali dengan memperkenalkan seorang bocil yang bernama Tok. Tok merupakan anak pertama dari keluarga yang memiliki bakat melawak. Dan bakat melawak itu sudah diturunkan sejak kakek Tok masih ada. Kakek Tok adalah pendiri klub stand up komedi pada masa itu. Hingga kakek Tok meninggal, klub itu diteruskan oleh ayahnya. Dan Tok sendirilah yang akan menjadi penerus dari ayahnya. Namun Tok tidak berbakat dalam melawak. Sejak kejadian itulah Tok tidak pernah diajak lagi naik panggung oleh ayahnya. Scene kemudian berpindah pada seorang bocil yang akan pulang sekolah. Dan inilah Tok yang sudah berusia 12 tahun. Di sana Tok juga memiliki adik yang bernama Salmon. Setiap hari Tok sering diajarkan cara melawak yang menghibur. Namun tetap saja Tok tidak berbakat dalam melawak. Bahkan lawakan adiknya lebih menghibur ketimbang dirinya sendiri. Di sini gue bingung asli lucunya di mana gitu. Alah, ya sudahlah. Oh ya, jadi sana ada friend, ayah Tok, ibu Tok, dan juga paman Tok, dan ini neneknya Tok. Singkat cerita, Tok pun sering berlatih keras agar bisa menjadi pelawak. Di sana Tok sedang berlatih bersama sahabatnya. Tujuannya agar mereka bisa menghibur guru mereka. Namun faktanya semua orang di sana tidak terhibur sedikit pun. Saat mereka pulang, teman Tok tidak biasanya pergi cepat-cepat. Oleh karena itu, Tok dan temannya merasa penasaran dan mereka berdua membuntuti temannya. Ternyata teman Tok sedang berobat di sebuah klinik. Rupanya teman Tok sedang mengobati jerawatnya dan ia dirawat oleh seorang dokter cantik yang bernama S. Dan saat Tok melawak, ternyata dokter S seperti merasa terhibur. Dari sinilah Tok merasa senang karena baru pertama kali ini lawakannya bisa menghibur orang. Selain itu, Tok juga langsung menaruh hati pada si dokter tersebut. Ini budak. Ini menangฟ้าชัด Kemudian Tok berusaha keras agar wajahnya menimbulkan jerawat. Tujuannya agar ia bisa datang ke klinik dan bertemu dengan si dokter S. Singkat cerita, saat Tok akan mandi, lalu ia mendapati dirinya yang sudah timbul jerawat. Tentunya hal ini membuat dirinya sangat bahagia. Ia pun lantas meminjam uang kepada adiknya. Tujuannya untuk membayar biaya obat nanti di klinik. Si adik pun lantas memberinya pinjaman dengan syarat ia juga harus ikut ke klinik. Dengan terpaksa, Tok pun mengiyakan keinginan adiknya. Kemudian Tok pun datang ke klinik bersama adiknya. Setelah ia beres menghilangkan jerawatnya, lalu ia pun berbincang-bincang dengan si dokter S. Dokter S pun dengan senang hati menceritakan tentang dirinya. Dan ia berkata bahwa nama S diberikan karena ia adalah keturunan pembisnis es batu di kota Bangkok. Kemudian Tok kembali berkumpul dengan sahabatnya. Dilihat dari raut wajah Tok, sepertinya ia sedang merasakan jatuh cinta. Lalu teman Tok ingin melihat obat yang diberikan dokter tadi kepada Tok. Setelah ia melihatnya, si bocil itu membuangnya. Lantas Tok pun bertanya, "Mengapa kau membuangnya?" Bocil itu pun menjawab, "Kau ingin sembuh atau ingin bertemu dengannya lagi?" Rupanya teman Tok ini sudah mengetahui bahwa Tok mencintai si dokter tersebut. Teman Tok yang sedikit memberi saran agar bisa mendekati si dokter, lantas Tok pun memberanikan diri datang lagi ke klinik tersebut. Dan di sini ia mengajak kencan si dokter tersebut. Namun di sana si dokter menolaknya karena ia sedang sibuk. Tapi si dokter itu berkata mungkin lain kali bisa. Dan tentunya hal itu membuat Tok bahagia. Singkat cerita, Tok kembali mendatangi klinik dan menanyakan si dokter tadi.
Tapi ternyata hari itu si dokter sedang banyak pasien. Tok yang sangat ingin berkencan dengan dokter tersebut lantas tidak membuatnya mengalah. Ia pun menunggu si dokter itu hingga beres dari pekerjaannya. Setelah larut malam, dokter S pun selesai dari pekerjaannya. Tok pun langsung menghampiri si dokter dan ia mengajak kencan si dokter tersebut. Tapi tiba-tiba saja teman si dokter juga mendadak ingin ikut makan bersama. Namun Tok sepertinya merasa keberatan, sehingga ia pun berubah pikiran dan berkata bahwa dia akan pulang saja. Tapi sebelumnya si dokter mengajak si Tok berkencan di esok hari saja. นัดกันเที่ยงเลยดีไหม ครับ Esok hari pun tiba. Di sana terlihat Tok sudah berdandan layaknya para remaja. Namun saat di perjalanan ia mendapati kabar bahwa neneknya sedang dilarikan ke rumah sakit. Mau tidak mau Tok pun harus pergi ke rumah sakit dan membatalkan kencannya bersama si dokter. Singkat cerita, Tok pun menjenguk neneknya yang sedang sakit batuk darah. Setelah dari rumah sakit, keluarga Tok pun makan malam di dalam mall. Saat Tok akan pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja ia bertemu dengan si dokter itu. Lantas ia menghampiri si dokter dan meminta maaf karena sudah ingkar janji untuk berkencan. Tapi pertemuan Tok diketahui keluarganya. Akhirnya keluarganya menghampiri mereka. Dan di sana dokter S diperkenalkan dengan keluarga Tok. Namun saat itu juga, tiba-tiba saja datang seorang lelaki dan langsung mengajak dokter S pergi. Disinilah Tok merasa sakit hati karena ia berpikir mungkin itu adalah pacar dokter S. Beberapa hari kemudian di sini keluarga Tok sedang mengambil sesi foto untuk foto klub komedinya. Namun Tok yang merasa tersisihkan, ia pun memutuskan untuk pergi keluar. Saat ia berjalan-jalan di daerah pasar, secara tidak sengaja ia mendapati si dokter yang sedang berlanja. Lantas Tok pun menghampiri si dokter. Namun si dokter itu seperti tidak menyadari kedatangan si Tok. Tok pun berpura-pura membeli sesuatu dengan mengeraskan suaranya. Tujuannya agar si dokter itu mendengarnya. Namun tetap saja si dokter tak mendengarnya. Akhirnya Tok menghampiri di samping si dokter tersebut. Barulah si dokter itu menyadari kedatangan si Tok. Tok pun langsung menanyakan lelaki tadi saat dokter S sedang berada di mall. Dan dokter S pun mengatakan bahwa itu bukanlah pacarnya melainkan pacar temannya. Tok yang mengetahui itu, ia pun kembali mendapatkan lampu hijau untuk mengejar cinta si dokter tersebut. Kemudian si dokter itu pun mengajak Tok untuk makan malam. Saat ia sedang makan malam, tiba-tiba saja di sana mendapati keluarganya yang sedang tampil di kafe tersebut. Tok sebelumnya menghiraukan mereka, akan tetapi keluarga Tok menyadari bahwa ada Tok di sana. Akhirnya ayah Tok menyuruh Tok naik ke panggung untuk tampil menjadi pelawak. Tok dengan paksaan si dokter, lantas ia pun harus memaksakan diri untuk naik ke atas panggung. Tapi seperti biasa, lawakan Tok tidak membuat orang terhibur. Di sini Tok merasa seakan-akan ia tersisihkan. Akhirnya Tok memutuskan untuk pergi dari kafe tersebut. Setelah itu ia memukul-mukul Seng sebagai pelampiasan rasa amarah dalam dirinya. Dokter S pun menghampiri Tok dan memberi nasihat kepadanya. Tok berkata bahwa candaan ayahnya sangat menyakiti hatinya. Selain itu ia juga merasa kesakitan karena bekas pukulan tersebut. Dokter S yang melihat tangan Tok berdarah, lantas ia pun langsung mengobati luka si Tok. Entah apa yang merasuki Tok, tiba-tiba saja ia mengkecup bibir si dokter. Anjay, bagong gak tuh, kampret ini bocil gila. Oke lanjut. Sementara si dokter di sana hanya berdiam saja. Setelah mengobati luka si Tok, dokter dan si Tok pun berpamitan pulang. Ketika ia pulang, di sana ia malah diejek oleh bapaknya. Pada esok hari, ibu Tok berbicara kepada suaminya mengapa ia selalu mengejek Tok. Ejekannya mungkin membuat si Tok marah. Saat itu juga, tiba-tiba ada telepon masuk ke rumah mereka. Saat diangkat, ternyata itu telepon dari produser TV. Si produser itu meminta klub komedi ayah Tok untuk ikut audisi, di mana mereka semua akan masuk TV. Seketika itu mereka semua merasa bahagia karena sebentar lagi cita-cita mereka akan tercapai, yaitu menjadi terkenal. Di waktu yang lain, Tok datang ke klinik untuk memberi si dokter minuman. Tapi sayangnya si dokter tidak ada di sana. Si dokter sedang dirawat di rumah sakit lain. Tok yang mendengar itu, ia pun langsung meminta alamat rumah sakit tersebut dan langsung bergegas ke rumah sakit itu. Saat ia sudah sampai di rumah sakit, ia pun langsung menghampiri dokter S. Ia bertanya apakah ada keracunan makanan. Namun si dokter menjawab bahwa dirinya telah hamil. พี่ท้อง Tok pun kaget mendengar hal tersebut. Seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar.
Di kemudian hari, Tok pun kembali mendatangi klinik itu. Namun ternyata si dokter sudah pamit pulang ke rumahnya. Tok pun lantas membuka celengan adiknya dan berniat pergi mendatangi rumah dokter tersebut. Hanya berbekal sedikit informasi dari majalah iklan, lantas ia pun mendatangi setiap perusahaan balok es. Setelah sampai di sana, ia pun langsung menanyakan dokter S, tapi rupanya ia salah rumah. Tok pun tidak berhenti di sini. Kemudian ia kembali mendatangi perusahaan balok es yang ada di daftar majalah tersebut. Sementara itu, dokter S yang tengah berada di rumah memutuskan untuk kembali ke kliniknya karena ia merasa di klinik sedang membutuhkan dirinya lagi. Setelah dokter S pergi, pada malam harinya Tok datang ke rumah si dokter S itu. Udah gak aneh kalau di film drama kayak gini pasti ada aja adegan yang telat gitu. Lanjut. Di sana Tok menanyakan dokter S, dan si ibu S menjawab bahwa dokter S kembali pergi ke klinik tersebut. Lalu si ibu itu berkata, "Apa kau sedang sakit?" Tok pun menjawab,งั้นผมขอม้าเลยแล้วกันนะครับ อะไรนะ kemudian ia pun pamit untuk pulang. Namun setelah sampai di halte bus, ia malah ketinggalan bus. Ia pun masuk ke dalam bus yang lain, namun bus di sana hanya akan berangkat esok pagi. Dan si Tok hanya memiliki tiket untuk bus yang jalan di malam hari. Dengan terpaksa, Tok pun harus menginap di sana. Menjelang pagi, Tok pun memohon kepada si supir agar menumpanginya. Dengan kemurahan hati si supir, Tok pun diperbolehkan menumpang. Scene berpindah pada si dokter. Saat di klinik, si dokter menemukan tas milik si Tok. Kemudian ia menemukan buku LKS milik si Tok. Di waktu yang lain, Tok pun sampai ke kampungnya. Saat ia akan masuk ke klinik, di sana sudah ada ayahnya. Lantas Tok pun dimarahi oleh ayahnya karena ia telah bolos sekolah dan menghilang semalaman. Singkat cerita, Tok pun pulang ke rumahnya. Saat ia akan mandi, ia diberitahu oleh adiknya bahwa klub komedi ayahnya gagal tampil di TV. Karena ayah Tok memilih untuk mencari Tok daripada harus tampil di stasiun TV. Dan di sini kita sudah paham bahwasanya rasa kasih sayang dari ayah Tok sangat besar. Namun hal itu tidak disadari oleh si Tok. Bahkan Tok mengira bahwa ayahnya tidak menyayanginya. Saat Tok akan pergi ke sekolah, lantas ia pun menyuruh adiknya untuk pergi duluan. Dan rupanya ia akan bolos sekolah. Tapi Tok diketahui oleh si dokter S, namun dengan senang hati dokter S menemani Tok bolos sekolah. Saat sedang berjalan, Tok memohon agar tidak melakukan aborsi. Bahkan ia rela menjadi ayahnya jika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Lantas si dokter pun menjawab, "Kau hanya anak kecil, bagaimana kau bisa jadi ayah? Titikmu aja sebesar biji kurma." Tok menjawab bahwa dirinya serius dan tidak bercanda, walaupun si dokter itu tidak mencintai dirinya. Dokter yang terharu mendengar hal itu, ia pun langsung memeluk Tok. Kemudian ia kembali makan malam di restoran pinggir jalan. Dan si dokter itu menjelaskan semuanya. Sebenarnya dokter S dan pacarnya satu fakultas. Dan setelah lulus, pacar si dokter mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Dan sekitar 1 bulan setelah pacarnya pergi, si dokter sudah tahu bahwa dirinya hamil. Si dokter merasa kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana mengatakannya kepada pacarnya. Si dokter takut jika ia berkata kepada pacarnya, maka si pacarnya akan menikahinya dan akan memberhentikan beasiswanya. Dan kemungkinan dirinya akan merasa bersalah. Di sana si dokter berkata bahwa Tok tidak bisa menjadi pacarnya dan ia hanya menganggap sebagai adik-adikan saja. Dan Tok harus menerima pil pahit semua ini. Nyesak bagong. Singkat cerita, si dokter yang tengah di klinik mendapati pasien yang ternyata itu adalah ayah Tok. Di sana mereka sedikit berbincang. Dan si dokter mengatakan bahwa Tok sudah berusaha keras agar menjadi pelawak karena ia takut jika tidak lucu ayahnya tidak mencintainya. Dan di sini kepedulian si ayah semakin membesar. Kemudian ayah Tok menghampirinya. Di sana Tok bercurhat kepada ayahnya. Tok memberitahu kepada ayahnya bahwa dirinya jatuh cinta kepada dokter S. Ia juga memberitahu kehamilan si dokter S tersebut. Dan edannya Tok berharap bahwa dialah yang menghamilinya. Setelah itu ayah Tok membawanya ke dalam rumah. Di sana ia mempertanyakan bagaimana ia bisa dicintai oleh ayahnya. Si ibu menjawab bahwa Tok tidak perlu menjadi lucu untuk dicintai ayahnya. Pada dasarnya ayahnya sudah mencintainya. Kemudian kita akan diperlihatkan pada masa lalu, di mana saat Tok sedang ada acara di sekolahnya. Tepat di hari itu ibu Tok sedang melahirkan adik Tok. Dan disinilah kita diperlihatkan kepedulian dari ayah Tok. Ternyata yang datang pada acara sekolah Tok itu adalah ayahnya. Oke, jadi ayahnya memilih untuk mendatangi acara Tok sekolah dan meninggalkan istrinya yang tengah melahirkan. Itu semua karena ayah Tok peduli kepada Tok. Dan dari sinilah Tok menyadari kalau ayahnya sudah mencintainya. Kemudian ayah Tok mengajak Tok untuk pergi ke kafe.
di mana klub ayahnya akan tampil, dan ia menyuruh agar mengajak Tok ke sana. Oke, nanti saya akan ceritakan tujuan dari si ayah mengajak Tok dan Dr. S pergi ke kafe tersebut. Saat di kafe, ayah Tok menyuruh Dr. S untuk naik ke panggung. Di saat itu juga Tok mengambil HP milik si Dr. S dan mencatat semua nomor yang ada di kontaknya. Dan saat si dokter itu akan kembali ke mejanya, untung saja Tok sudah beres mencatat semua nomornya. Setelah ia kembali ke rumah, ia pun mengecek beberapa nomor yang dicatat Tok. Namun di sana ia merasa kesulitan sehingga Tok membawa HP milik Dr. S. Dan di sini tujuan dari ayahnya. Ternyata mereka sudah merencanakan untuk mengambil nomor milik pacarnya dan memberitahu pacarnya tentang kehamilan si dokter. Ya, intinya biar ada yang tanggung jawab gitu. Setelah ia mendapat nomornya, lantas mereka menelpon pacar si dokter itu dan ia memberitahu kehamilan si dokter. Pacarnya menjawab, kenapa tidak S sendiri yang menelpon? Mereka menjawab, si dokter tidak berani berkata karena ia takut menghancurkan beasiswanya. Kemudian pacar si dokter S menelpon nomor S. Namun HP S sedang dipegang oleh si Tok, sehingga Tok disuruh untuk mengembalikan HP tersebut agar dokter S yang menjawab telepon pacarnya. Setelah itu lalu ia memberikan telepon tersebut. Dan saat dokter S mengangkat telepon tersebut, pacarnya bersedia menikahinya. Di akhir film kita diperlihatkan dokter S yang sudah melahirkan, dan di sana dihadiri oleh keluarga Tok. Si dokter S pun berkata bahwa Tok juga boleh memiliki anaknya ini, dan ia bisa menjadi wali dari anak ini. Dan film ini pun udahan bor. Oke lah, menurut gue film ini mantap juga sih, masuk akal dan tidak terlalu berlebihan, tidak seperti film Malena gitu. Apa coba bocah-bocah udah main gejotan, parah. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, mencintailah dengan sewajarnya. Karena jika orang yang kita cintai tidak berhasil kita dapatkan, setidaknya kita pernah berusaha memperjuangkannya. Mungkin rasa sakit hati itu tidak akan membekas jika mencintainya dengan rasa wajar. Dan cinta juga tidak harus memiliki. Pembuktian cinta tidak harus melulu dengan pacaran. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari jajaran tim Polres Sikalalajo mengucapkan usum minjih lagi. Lupakan aku, ku ingin cinta lain yang